Bongkar lemari sepatu lanjut masak untuk para majikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Yuli TKW Singapura. Hari ini aku mendapatkan tugas dari majikan aku, disuruh membongkar semua isi lemari sepatu ya teman-teman. Karena memang sudah lama banget aku tidak membongkar lemari sepatunya majikan aku, karena kesibukan aku menjaga para bocil. Jadi mumpung hari ini itu momongan aku semuanya pergi sekolah, jadi aku ada waktu untuk membongkar lemari sepatu. Sebelum mengerjakan bongkar-bongkar lemari sepatu, pekerjaan pertama setelah majikan dan para momongan aku pergi sekolah, di sini aku langsung jemurin baju di luar kayak gini biar cepet kering mumpung lagi ada matahari. Tidak lupa juga aku di sini juga mau beresin mainannya para bocil seperti biasa. Kalau masalah mainan para bocil itu pekerjaan yang gak ada habisnya. Setelah selesai menjemur baju, aku sekarang mau masuk rumah. Tetapi sebelum masuk rumah aku mau tutup pintu kaca rumah dulu ya teman-teman, karena tadi aku lihat di luaran sana itu lagi ada penyemprotan nyamuk ya teman-teman. Aku tuh tidak suka dengan baunya karena aku ada alergi. Jadi sengaja aku tutup pintunya kayak gini biar asapnya nggak masuk ke dalam rumah. Setelah itu aku langsung mandi dan di sini aku mau cuci-cuci buah dan aku taruh di kulkas biar siapapun yang mau makan bisa langsung dimakan. Karena aku belum sarapan, jadi di sini aku mau bikin jus dulu. Teman-teman jangan gafok dengan baju aku yang gonta-ganti ya. Karena tadi itu ketika aku nyuci buah-buahan itu airnya nyiprat-nyiprat, jadi aku itu gatal ya, jadi aku ganti baju. Aku itu kadang sehari itu bisa ganti baju sampai 3 ataupun 4 kali. Setelah bahan-bahan jus sudah aku potong-potong, di sini langsung aku blender. Tidak usah menunggu lama, aku langsung tegak sampai habis. Ini jus buatan aku. Seger banget dan ini sangat menyehatkan. Setelah selesai minum jus, di sini lanjut aku mau bongkar sepatu yang sudah diamanahkan oleh majikan aku. Pertama-tama di sini aku keluarin semuanya sepatu-sepatu yang ada di dalam rak ini dan kalian bisa lihat dalamnya itu kotor banget. Jadi sebenarnya pekerjaan itu akan sangat mudah dan menyenangkan kalau kita mengerjakannya itu dengan ikhlas dan senang hati. Dan tuh pasti penasaran apakah aku selama ikut majikan aku bertahun-tahun ini pernah mendapatkan komplainan ataupun marahan dari majikan. Itu jawabannya pasti pernah dan mengalami ya teman-teman. Namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Walaupun aku sudah ikut majikan aku tuh bertahun-tahun, tapi tetap ada kayak permasalahan kecil atau perselisihan kecil yang biasanya itu akan terjadi walaupun hanya sekali dalam 1 bulan, itu pasti masih ada. Jangankan kita yang bekerja ikut majikan, kadang kita aja yang saudara kandung atau keluarga sendiri aja masih ada perselisihan. Jadi kurang lebih seperti itu masih bisa dianggap wajar. Kalian pasti penasaran gimana cara aku menghadapi ketika berselisih paham dengan majikan. Apakah aku harus mengalah ataupun aku melawan? Itu jawabannya tergantung ya teman-teman. Kalau misalkan itu aku salah, aku pasti mengakui kesalahan dan berani minta maaf. Tetapi kalau misalkan aku merasa tidak bersalah, aku akan melawan walaupun itu resikonya akan dipecat. Karena aku selalu punya prinsip, selama aku itu benar, aku nggak akan pernah takut dan mundur. Tetapi kalau aku salah, aku pasti bisa minta maaf dan mengakui kesalahanku. Walaupun itu aku harus melawan majikan, tetapi kalau itu sekiranya aku benar dan tidak salah, aku pasti akan melawan. Karena kita tuh hidup di perantauan itu nggak ada yang melindungi kita, walaupun kita tuh di sini punya kedutaan, punya agensi, punya organisasi apapun itu. Kalau kita tuh sudah berani memutuskan untuk merantau, apalagi merantaunya ke luar negeri, itu kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Setelah selesai membersihkan rak sepatu, di sini aku mau langsung masak. Hari ini tuh aku rencananya mau masak bihun goreng aja yang simple dan cepet. Oh ya, kalian
Teman-teman jangan gafok dengan bawang putih aku yang bentuknya bulat-bulat kayak gini ya. Aku pun nggak tahu kenapa majikan aku beli bawang putih yang bentuknya kayak gini. Sebenarnya aku kurang suka karena baunya kurang menyengat, kurang tajam ya menurut aku. Aku tuh lebih suka bawang putih yang biasa aja, yang nggak kayak gini. Ini nggak tahu bawang putih jenis apa. Tapi nggak apalah, karena adanya cuma ini, jadi aku gunakan saja apa yang ada. Lanjut di sini aku juga mau cuci-cuci sayuran ya teman-teman. Ini ada sayuran sisa kemarin pesta hari Imlek. Jadi sisanya itu aku sekarang mau habisin semua untuk masak bihun goreng biar sayurannya itu nggak rusak dan mubadir kebuang-buang. Dan juga pasti bertanya-tanya apakah semua menu makanan itu adalah requestan majikan? Nggak semuanya ya teman-teman. Kebanyakan masakan yang aku buat itu adalah ide aku sendiri dan aku itu memasak sesuai apa yang ada di dalam kulkas, yaitu yang aku masak, dan majikan aku tidak pernah komplain. Karena semua bahan sudah siap, di sini lanjut aku mau langsung masak. Pertama-tama aku mau rebus bihunnya dulu. Padahal biasanya tuh kalau aku mau bikin bihun goreng, bihunnya cuma aku rendam aja pakai air dingin. Tetapi karena hari ini itu nggak cukup waktu, jadi terpaksa bihunnya mesti aku rebus dulu biar lebih cepat. Setelah aku rebus sekitar 3 menitan, di sini aku mau buang airnya biar bihunnya nggak terlalu lembek. Setelah selesai merebus bihunnya, di sini aku mau lanjut masak aja ya teman-teman. Ini masih menggunakan teflon yang sama. Mudah-mudahan teflonnya muat untuk bikin bihun gorengnya ya teman-teman. Karena mungkin hari ini aku masaknya agak banyakan karena aku tambahin semua bahan yang ada di kulkas sebelum dia rusak. Pertama-tama yang aku lakuin itu adalah menggoreng ini bawang putihnya dulu sampai harum. Langsung aja dimasukin bawang putihnya, gebrus dan dioseng-oseng sebentar sampai dia kecoklatan. Kalian pasti tanya kenapa nggak ditambahin bawang merah mbak? Karena momongan aku tidak suka baunya bawang merah. Jadi terpaksa aku hanya menggunakan bawang putih kayak gini. Setelah bawang putihnya harum, di sini lanjut aku tambahin air dan tidak lupa juga aku langsung bumbuin dengan garam dan juga micin secukupnya. Karena aku rencananya cuma mau bikin bihun goreng warna putih, jadi di sini aku skip kecapnya ya teman-teman. Kalau momongan aku tidak suka mie atau bihun yang dikasih kecap. Setelah semua bahan-bahan bumbu masuk, di sini aku langsung masukin bihun yang sudah aku rebus tadi. Dan ternyata susah banget untuk diaduknya ya teman-teman karena bihunnya itu lengket. Sebenarnya bihun ini aku tadi lupa untuk motong-motong ya, takutnya nanti kepanjangan kalau nggak dipotong dan momongan aku nggak bisa makan. Setelah masukin bihun, di sini aku juga masukin semua sayur-sayuran. Ternyata teflonnya nggak muat, terpaksa aku pindahin ke wajan yang agak besar kayak gini. Kalian ada yang pernah ngalamin kayak aku nggak masak di tempat yang kecil tapi bahannya banyak banget, ribetnya. Dan seperti itulah aku ya teman-teman, kalau kerja itu gabrus, cepet-cepet, sacet, nggak mikir 2 kali. Nggak usah menunggu lama-lama, di sini aku juga menambahkan bakso goreng ke dalam bihunnya ya. Tidak lupa juga di sini aku tambahin air karena aku rasa bihunnya agak kering gitu. Dan sekalian aku potong-potong bihunnya menggunakan gunting makan kayak gini biar nanti nggak terlalu panjang ketika para bocil aku makan. Setelah itu langsung aja diaduk-aduk sampai rata semua bahan biar bercampur. Dan habis itu kita boleh icip sebentar dan bisa dimasak sekitar 5 menitan dan api bisa dimatikan. Ini itu bihun kesukaan aku tuh suka banget makan bihun goreng ya teman-teman. Aku suka makan bihun, aku suka makan mie, pokoknya aku tuh suka makanan yang kayak gini. Apalagi nanti makannya itu pakai sambal hijau, mantapnya. Pokoknya kalau aku tuh lagi makan bihun goreng kayak gini ditambahin cabai hijau itu rasanya, aku bisa nambah berkali-kali dan aku bisa melupakan program diet aku. Apalagi kalau majikan aku lewat depan aku cuekin aja, yang penting aku makan dengan nikmatnya. Dan seperti itulah yang membuat badan aku semakin melar dan berkembang. Oke, setelah aku masak bihunnya sekitar 10 menitan, sekarang bihunnya sudah siap untuk dimakan. Dan seperti inilah penampakan bihun buatan aku.
Setelah selesai masak, lanjut di sini langsung cuci-cuci pekakas yang tadi aku pergunakan. Teman-teman, aku ucapin terima kasih untuk kalian yang udah nemenin aktivitas aku dari pagi sampai sore hari. Dan sekarang karena aku sudah kecapean dan merasa perut aku sudah keroncongan, sekarang aku mau lanjut makan setelah cuci-cuci pekakas ini. Jadi video aku mesti aku akhiri sampai di sini. Semoga teman-teman semua bisa suka dengan video aku yang sederhana ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.